Selamat datang di acara konferensi pers hari ini. Yang mana hari ini kita akan mendengarkan secara bersama-sama bagaimana perkembangan terbaru mengenai pelaksanaan program digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini mengenai kondisi kelistrikan nasional. Selain itu, ini sudah melihat ini ya, di sini juga hadir Menpora Bapak Erick Thohir yang ini eventnya tepat sekali masih dalam keriaan Piala Dunia, tapi sama-sama nanti kita akan mendengarkan lantas bagaimana keberhasilan penyelenggaraan ajang olahraga internasional Indonesia serta roadmap pengembangan olahraga nasional. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bapak Muhammad Kodari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan terima kasih saya sampaikan sebesar-besarnya kepada Bapak Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga beserta tim. Yang saya hormati rekan-rekan media serta seluruh hadirin yang berbahagia. Hari ini kami akan menyampaikan perkembangan pelaksanaan program digitalisasi pembelajaran dan sejumlah capaian yang telah diraih. Mulai dari penyediaan perangkat interaktif di sekolah, perluasan akses teknologi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, serta pemanfaatan platform pembelajaran digital secara nasional. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh anak-anak Indonesia dimanapun mereka berada mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas, modern, dan merata. Selain itu, kami juga akan menyampaikan update terkini mengenai kondisi kelistrikan nasional. Ini yang kemarin rame nih, Pak Erick. Menyangkut penjelasan mengenai gangguan pasokan listrik yang sempat terjadi di sistem kelistrikan Jawa Bali. Langkah-langkah pemulihan yang telah dilakukan, serta kondisi kapasitas pembangkit dan roadmap pengembangan energi nasional menuju ekonomi hijau. Pada konferensi pers hari ini, seperti Bapak Ibu sekalian saksikan, kami juga menghadirkan abang saya Erick Thohir selaku Menteri Pemuda dan Olahraga yang akan memaparkan keberhasilan penyelenggaraan ajang olahraga internasional di Indonesia, serta roadmap pengembangan olahraga nasional menuju pembinaan atlet yang berkelanjutan dan inklusif. Kemarin rame banget fotonya Pak Erick dengan John Hartman bersama Presiden, rame banget itu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Kita memahami bahwa pendidikan dan teknologi, sains, ilmu pengetahuan adalah kunci keberhasilan, adalah kunci kemakmuran. Ini adalah program kita sebagai usaha kita, upaya kita untuk mempercepat transformasi pendidikan nasional kita. Digitalisasi ini adalah upaya kita untuk lompat. Ini salah satu cara untuk lompat dan mempercepat. Kehadiran papan interaktif ini pastinya memberikan dampak yang sangat besar bagi sekolah kami. Dengan fitur-fitur yang ada, sangat membantu guru dalam menyampaikan pembelajaran ke anak-anak. Termasuk yang di 3T, di tempat yang paling terpencil, yang paling terluar, dan di daerah yang paling tertinggal. Kita kirim ke situ. Semua sekolah akan mendapat kesempatan yang sama. Pas belum ada papan digital gitu, seru tapi kayak nggak ada gitu, nggak punya permainannya gitu. Dan pas punya papan digital
bisa main sambil belajar dengan pokoknya seru banget. Terima kasih. Kita lanjutkan program digitalisasi pembelajaran, latar belakang dan urgensi program. Rekan-rekan sekalian, pendidikan berkualitas adalah pondasi utama kemajuan bangsa. Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia selama ini adalah kesenjangan kualitas pembelajaran antara sekolah di perkotaan dan di daerah terpencil. Bukan hanya soal gedung atau buku, melainkan juga akses terhadap teknologi yang kini menjadi tulang punggung proses belajar mengajar modern. Di era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif, dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan. Pemerintah menyadari bahwa tanpa intervensi yang nyata, kesenjangan ini akan terus melebar dan berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Atas dasar itulah program digitalisasi pembelajaran hadir sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Tidak hanya membagikan perangkat, tetapi membangun ekosistem pembelajaran digital yang menyeluruh. Pemerintah menyalurkan papan interaktif digital atau interaktif flat panel, laptop, konten pembelajaran hingga dukungan internet dan listrik terutama di sekolah-sekolah di wilayah 3T yang selama ini paling tertinggal dalam akses teknologi. 2. Perkembangan program. Rekan-rekan media, program digitalisasi pembelajaran terus menunjukkan kemajuan signifikan selama 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini telah bergerak dari tahap penyediaan perangkat menuju pemanfaatan teknologi secara nyata dalam proses pembelajaran. Berdasarkan data Kemendikdasmen per 29 Juni 2026, program ini telah menjangkau ratusan ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Pada tahun lalu, sebanyak 288.865 satuan pendidikan telah menerima panel interaktif digital serta perangkat lainnya seperti laptop dan hard disk internal. Jadi materi pembelajarannya salah satunya Pak Erik ada di hard disk internal, selain bisa online. Bersamaan dengan itu, lebih dari 8.200 satuan pendidikan mendapatkan dukungan internet dan 2.300 lebih satuan pendidikan menerima dukungan listrik. Selain perangkat, sebanyak 33.156 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Untuk tahun 2026 ini, program masih dalam tahap proses pengadaan PID. Kegiatan pendukung yang telah berjalan mencakup pendampingan sekolah serta penyusunan konten pembelajaran digital, guna mengoptimalkan pemanfaatan perangkat yang telah diterima dan menyiapkan ekosistem pemanfaatan PID untuk tahun ini. Adapun dampak penggunaan PID di kelas sudah sangat terasa. Berdasarkan hasil evaluasi dari Kemendikdasmen, pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran yang telah dilaksanakan pada Februari hingga Maret 2026 yang melibatkan lebih dari 241.000 siswa, 182.000 lebih tenaga pendidik, dan 88.000 lebih kepala sekolah sebagai responden, hasilnya menunjukkan perubahan yang nyata. Perubahannya sebagai berikut, teman-teman. Sebanyak 99,5% siswa menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan PID jauh lebih menarik. Dari sisi pemahaman materi, 98% siswa mengaku memahami materi yang diajarkan dengan rincian lebih mendetail. 50,4% murid merasa paham dan 42,6% merasa sangat paham. Dari sisi guru, mayoritas mulai beralih dari metode pembelajaran yang lebih interaktif dan variatif serta melaporkan
bahwa murid menjadi lebih aktif dan antusias di kelas. 3. Digitalisasi pembelajaran di wilayah khusus 3T. Rekan-rekan sekalian, pemerintah memberikan perhatian khusus agar manfaat digitalisasi pembelajaran tidak hanya tapi juga menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Berdasarkan data Kemendikdasmen per 29 Juni 2026, program digitalisasi pembelajaran di daerah 3T pada tahun 2025 telah menjangkau lebih dari 13.800 sekolah, mencakup 1.100 sekian sekolah PAUD, 8.422 SD, 2.727 SMP, 955 SMA, 485 SMK, 57 SLB, dan 66 sanggar kegiatan belajar atau pusat kegiatan belajar masyarakat. Wilayah penerima tersebar di sejumlah provinsi, antara lain Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, dan seluruh provinsi pemekaran Papua, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung. Mengingat kondisi khas wilayah 3T, bantuan yang diberikan tidak terbatas pada PID. Bantuan yang diberikan juga termasuk dukungan listrik bagi 49 sekolah SMP senilai 145,5 juta rupiah dengan penambahan daya minimal 2.200 volt ampere per satuan pendidikan. Layanan internet bagi 4.316 sekolah berbagai jenjang senilai 44,6 miliar rupiah serta laptop dan hard disk dengan total 30.285 unit untuk sekolah berbagai jenjang senilai 202,8 miliar rupiah. Meski demikian, kami menyadari bahwa kesetaraan dengan wilayah perkotaan belum sepenuhnya tercapai. Tantangan utama masih berkisar pada ketersediaan dan kecukupan daya listrik, konektivitas internet, aksesibilitas geografis, dan kesiapan SDM guru. Karena itu, arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah. 4. Koneksi internet dan penggunaan platform pembelajaran digital. Dalam hal konektivitas internet, untuk dukungan program digitalisasi pembelajaran pada tahun 2025 tercatat sebanyak 8.265 sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan 2026 ini sebanyak 16.557 satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Secara nasional, 77% satuan pendidikan di Indonesia saat ini telah memiliki akses internet. Sementara 23% lainnya masih belum terjangkau dan menjadi fokus perhatian ke depan. Sementara itu, untuk penggunaan platform pembelajaran digital, indikatornya dapat dilihat dari pemanfaatan ekosistem rumah pendidikan, yakni platform terpadu yang dikembangkan Kementerian Dikdasmen untuk mengintegrasikan berbagai layanan pendidikan digital dalam satu ekosistem rumah pendidikan. Ekosistem rumah pendidikan merupakan platform digital terintegrasi yang dikembangkan Kementerian Dikdasmen sebagai bagian dari pelaksanaan Infres nomor 7 2025 tentang percepatan digitalisasi pembelajaran dan penguatan layanan pendidikan berkualitas. Melalui integrasi berbagai layanan pendidikan digital termasuk bergabungnya ruang GTK ke dalam rumah pendidikan sejak Juni 2026, platform ini dirancang untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih mudah diakses, terpadu, dan efisien bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Fitur ruang murid
merupakan layanan pembelajaran digital yang menyediakan berbagai sumber belajar, asesmen, dan pengembangan karakter untuk mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Hingga saat ini, Ruang Murid mencatat 1,3 juta pengguna aktif bulanan. Bagian dari ekosistem rumah pendidikan tadi, Pak Erik. Ada Ruang Murid, ada Ruang Guru. Ya, Ruang GTK atau Ruang Guru merupakan platform pengembangan kompetensi dan layanan bagi guru serta tenaga kependidikan, termasuk pelatihan mandiri, pengelolaan kinerja, dan pengembangan profesional. Semenjak Mei 2026, Ruang Guru telah mencatat lebih dari 3 juta kunjungan dan mulai Juni 2026 secara bertahap terintegrasi ke dalam ekosistem rumah pendidikan. Ruang Sekolah merupakan layanan digital yang mendukung pengelolaan satuan pendidikan berbasis data, termasuk melalui rapor pendidikan sebagai instrumen evaluasi dan peningkatan mutu pendidikan. Ini apakah rapotnya sekarang digital ya? Saya ingat dulu punya rapot fisik, Pak. Pernah suatu ketika ruang kelas kita kemalingan. Jadi rapot saya kelas 1, kelas 2 itu bolong, hilang datanya. Cerita masa lalu waktu masih SD. Hingga saat ini lebih dari 280.000 sekolah di seluruh Indonesia telah memanfaatkan ruang sekolah atau rapor pendidikan untuk mendukung pengambilan keputusan dan perbaikan kualitas pembelajaran. Kelima, anggaran program digitalisasi pembelajaran. Rekan-rekan media, untuk tahun 2026, anggaran yang telah tersedia pada DIPA, Dikdasmen, sebesar 105,54 miliar rupiah yang difokuskan untuk pendampingan atau bimbingan teknis digitalisasi pembelajaran bagi guru serta pembuatan konten pembelajaran. Realisasi anggaran hingga hari ini sebesar 56,4 miliar atau 53%. Sesuai arahan Bapak Presiden, rencananya akan ada penambahan PID lagi, Pak Erik, sebesar 3 unit persatuan pendidikan untuk seluruh wilayah pendidikan Indonesia tahun ini. Maka perlu diajukan usulan anggaran belanja tambahan untuk penyediaan PID tahun 2026 kepada 268.393 satuan pendidikan. Namun penyediaan melalui ABT ini masih dalam proses persetujuan, sehingga serapan pengadaan PID tahun 2026 akan dilaporkan di kesempatan yang akan datang. Keenam, supaya real dan konkret, kita sampaikan testimoni dari siswa dan guru. Manfaat papan interaktif digital dirasakan langsung oleh Naisifa Ayera Yustika Putri. Agak susah nama anak-anak sekarang ya. Kalau dulu agak gampang. Dulu Bambang, Budi, Erik, Kodari agak susah ya? Jarang. Siswi kelas 11 SMAN 14 Bandar Lampung. Ia menilai kehadiran PID membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan. Penyampaian materi yang lebih visual, serta adanya fitur-fitur interaktif termasuk game edukasi membuat suasana belajar di kelas tidak lagi membosankan dan mendorong siswa lebih aktif mengikuti pembelajaran. Bagi Naisifa, pemerataan fasilitas PID ke seluruh sekolah di Indonesia akan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh siswa untuk merasakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, sekaligus meningkatkan motivasi belajar dalam menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. Manfaat serupa juga dirasakan oleh tenaga pendidik. Ibu Romiati, guru kimia SMAN 14 Bandar Lampung, mengatakan kehadiran PID, saya SMA 2 Bandar Lampung dulu Pak Erik. Tambahan. Iya, Bandar Lampung. Mengatakan kehadiran PID sangat membantu proses pembelajaran di kelas karena membuat penyampaian materi menjadi lebih interaktif. Menurut Romiati, penggunaan PID membuat metode pembelajaran menjadi lebih beragam
di mana guru dapat menulis di papan tulis digital, memutar video edukasi sekaligus membuka materi presentasi dalam satu waktu. Integrasi teknologi pendidikan juga diperkuat melalui optimalisasi akun belajar.id yang dimiliki para pendidik. Melalui akun tersebut, guru dapat menyimpan materi pembelajaran di Google Drive dengan kapasitas penyimpanan yang besar, serta mengakses berbagai layanan digital pemerintah, seperti fitur rumah pendidikan yang tadi sudah dijelaskan, menyediakan ruang guru, ruang murid, hingga media pembelajaran interaktif secara gratis. Demikian laporan mengenai digitalisasi pembelajaran. Sebelum kita lanjutkan ke topik berikutnya, kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Setelah adanya listrik, kami sangat senang sekali, sangat membantu di saat kami ada penanganan yang darurat, seperti kami butuh O2, seperti kami butuh seksen, kami kan sangat butuh itu. Dengan adanya ini listrik, kami sangat-sangat senang. Sekarang kami bersyukur karena mandi pun sudah ada pompa air pakai listrik, dan kalau anak-anak belajar sudah ada lampu. Kami berterima kasih karena adanya bantuan ini, sudah tidak seperti dulu lagi. Baik, rekan-rekan, kita masuk ke topik kedua, yaitu masalah kelistrikan. 1. Latar belakang dan urgensi. Rekan-rekan, ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama. Berbagai langkah tersebut tidak hanya berhasil mempercepat proses pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa, tetapi juga memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem. Sebagai bagian dari penguatan koordinasi tersebut, pada 25 Juni 2026, Kementerian SDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengumpulkan seluruh pemilik badan usaha pembangkitan, baik PLN Group maupun Independent Power Producer atau IPP, untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga performa operasi pembangkit, khususnya pada sistem Jawa-Bali. Kedepan, pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan mitigasi risiko di seluruh rantai pasok energi primer, mulai dari perencanaan, pemeliharaan pembangkit, kesiapan cadangan energi, hingga koordinasi operasional antar pemangku kepentingan, agar kondisi serupa dapat dicegah sedini mungkin dan masyarakat tetap mendapatkan layanan listrik yang stabil dan berkelanjutan. 2. Dampak dinamika global terhadap penyediaan listrik. Pemerintah terus memantau dampak dinamika ekonomi global, termasuk fluktuasi harga energi dan nilai tukar rupiah terhadap sektor ketenagalistrikan. Biaya pokok penyediaan atau BPP tenaga listrik dipengaruhi oleh asumsi makro, terutama nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price,
ICP, dan inflasi. Kenaikan pada variabel-variabel tersebut berpotensi meningkatkan BPP tenaga listrik, terutama karena sebagian komponen biaya operasional termasuk pembelian bahan bakar khususnya batu bara, gas dan BBM, serta pembelian listrik swasta masih menggunakan formula berbasis US dollar. Selain itu, pengembalian pinjaman luar negeri dalam falas juga mempengaruhi biaya operasional perusahaan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak semestinya mengganggu layanan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat, karena pemerintah telah mengalokasikan subsidi listrik untuk mengakomodasi perubahan asumsi makro tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi listrik. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah bersama PLN terus melakukan berbagai langkah mitigasi, antara lain melalui penguatan efisiensi operasional, pengelolaan risiko nilai tukar atau hedging terhadap kurs, agar kebutuhan arus kas lebih terukur, optimalisasi pemanfaatan energi primer domestik, serta diversifikasi bauran energi. Berbagai upaya tersebut dilakukan agar kualitas pasokan listrik kepada masyarakat tetap terjaga, sekaligus biaya penyediaan tenaga listrik tetap terkendali dan berkelanjutan. 3. Target dan perkembangan pemulihan pasokan listrik. Sejak 21 Juni 2026 tidak terjadi lagi pemadaman akibat kekurangan daya. Pada 21 Juni 2026, daya mampu pasok tercatat sebesar 28.625 megawatt, lebih tinggi dari beban puncak sebesar 27.929 megawatt, dengan cadangan operasi 695 megawatt atau berstatus siaga. Selanjutnya pada 25 Juni 2026, neraca daya sistem Jawa, Madura, Bali kembali berstatus normal dengan mampu pasok sebesar 34.695 megawatt, beban puncaknya 33.628 megawatt, dan cadangan operasi sebesar 1.067 megawatt. Hal ini sejalan dengan kondisi yang dilaporkan PLN, di mana per Sabtu 20 Juni 2026 pukul 21.30 WIB, seluruh pelanggan di wilayah Pulau Jawa telah kembali memperoleh layanan listrik secara normal. Selanjutnya, fokus pemerintah dan PLN adalah menjaga stabilitas sistem ketenaga listrikan agar pasokan listrik kepada masyarakat tetap andal, aman, dan berkelanjutan. Bagian 4, kapasitas pembangkit, komposisi energi, dan roadmap energi baru terbarukan atau EBT. Secara umum, kapasitas pembangkit nasional masih memadai untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Berdasarkan data Kementerian SDM, sampai dengan April 2026, kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional mencapai sekitar 108 gigawatt. Terdiri dari pembangkit milik PT PLN dan IPP sebesar 79,05 gigawatt, pemegang wilayah usaha selain PLN sebesar 5,53 gigawatt, serta pembangkit untuk kepentingan sendiri atau captive power milik sektor industri sebesar 23,27 gigawatt. Pada sistem penyediaan tenaga listrik PLN termasuk IPP, kapasitas pembangkit terdiri dari pertama, batu bara 43,6 gigawatt, 2, gas 21,53 gigawatt, 3, BBM 3,95 megawatt, dan 4, energi baru terbarukan 9,97 gigawatt. Sampai akhir Mei 2026, Bapak Ibu sekalian, bauran pembangkit EBT PLN telah mencapai 13,8%. Lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 13,57%. Ke depan, melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL PT PLN 2025-2034,
Direncanakan penambahan kapasitas pembangkit baru hingga 69,5 gigawatt dengan komposisi didominasi EBT sebesar 42,6 gigawatt atau 61%. Didukung sistem penyimpanan energi sebesar 10,3 gigawatt atau 15% berupa baterai dan PLTA pump storage serta pembangkit fosil sebesar 16,6 gigawatt atau 24% yang didominasi pembangkit gas untuk menjaga fleksibilitas dan keandalan sistem. Sejalan dengan upaya diversifikasi energi dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, pemerintah mulai 1 Juli 2026 ini memberlakukan implementasi biodiesel B50, yakni campuran bahan bakar minyak jenis solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri SDM nomor 257.K/EK/MEM.E/2026 tentang kewajiban pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan bahan bakar minyak berupa minyak solar sebesar 50% dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan yang ditandatangani oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia pada 17 Juni 2026 di Jakarta. Ini info kepada kawan-kawan media. Adapun peluncuran resminya akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1-2 pekan ke depan. Ya. Kalau tidak salah rencananya tanggal 9. Nanti bisa dikonfirmasi ulang. Arah pengembangan tersebut menjadi bagian dari roadmap transisi energi untuk meningkatkan bauran EBT, memperkuat fleksibilitas sistem tenaga listrik, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil secara bertahap, mendukung ekonomi hijau dan mencapai target net zero emission sesuai kebijakan pemerintah. 5. Rasio elektrifikasi nasional. Rasio elektrifikasi nasional terus meningkat berdasarkan data resmi PLN per 29 Juni 2026 sejak akhir 2024 sebanyak 1,94 juta rumah tangga telah mendapatkan akses listrik. Hingga triwulan 1 2026 ini rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99,83%. Sedangkan akses listrik PLN secara khusus mencapai 98,56%. Untuk memperluas akses listrik, pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri SDM nomor 316.K/MEM.L/2025 tentang peta jalan program listrik perdesaan dan bantuan pasang listrik tahun 2025-2029. Roadmap tersebut diarahkan untuk melistriki seluruh lokasi yang belum mendapatkan akses listrik PLN. Sekaligus memberikan bantuan pasang listrik baru kepada rumah tangga tidak mampu setelah jaringannya tersedia. Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat, termasuk EBT, untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis dijangkau jaringan listrik. Terakhir, sebagai penutup kawan-kawan, demikian paparan yang dapat kami sampaikan pada konferensi pers hari ini. Program digitalisasi pembelajaran terus mencatatkan progres dari tahap penyediaan perangkat menuju pemanfaatan teknologi secara nyata dalam proses pembelajaran. Menjangkau ratusan ribu sekolah di seluruh Indonesia, termasuk wilayah 3T. Kedepan, pemerintah akan terus memperkuat infrastruktur pendukung, pelatihan guru, serta pengembangan konten digital demi memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan merata. Di sisi kelistrikan, gangguan pasokan yang sempat terjadi di sistem Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Alhamdulillah.
Pemerintah bersama PLN terus memperkuat sistem ketenagalistrikan nasional, baik dari sisi stabilitas pasokan, transisi menuju EBT, maupun perluasan rasio elektrifikasi hingga menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kedua program yang tadi disampaikan menjadi bukti nyata komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun fondasi bangsa yang kuat, baik dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun penyediaan infrastruktur dasar yang andal dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Atas perhatian rekan-rekan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi Om. Terima kasih Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bapak Muhammad Kodari. Itu dia tadi rekan-rekan media bahwa digitalisasi pembelajaran ini sudah menjangkau wilayah 3T, bahkan telah ada di 13.838 sekolah, mencakup 1.126 sekolah untuk wilayah penerima tersebar di Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Sumsel, Sumut, Lampung, dan juga wilayah lainnya. Digitalisasi pembelajaran ini begitu dirasakan manfaatnya untuk siswa dan juga tenaga pendidik, selain untuk meningkatkan proses belajar mengajar di kelas, bahkan juga untuk memotivasi dari siswa itu sendiri. Sementara untuk isu kelistrikan, para rekan-rekan media dan juga masyarakat bahwa pemerintah melalui PT PLN Persero sudah menambah ini kapasitas pembangkit baru hingga 69,5 gigawatt, dan juga ada kebijakan lainnya yakni diversifikasi energi untuk pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil melalui biodiesel B50. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke narasumber kita yang kedua. Saya persilakan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu sebuah kehormatan buat kami dari Kemenpora diundang Pak Kodari sebagai pimpinan Bakom. Dan memang kadang-kadang kita di olahraga nih senang-senang sedih. Ya, karena apa? Persepsinya selalu olahraga itu dilihat sebagai cost, sebagai beban. Tapi sebenarnya olahraga hari ini itu adalah sebuah revenue, sebuah pendapatan, sebuah national branding. Jadi ini paradigma ini yang kami dari Kemenpora sekarang sedang mencoba menyamakan mindset dengan seluruh pemangku kepentingan stakeholder. Nah, contoh aja, kalau kita bicara yang namanya pariwisata, orang kadang-kadang terlupakan salah satu komponen terbesar di pariwisata itu yang namanya sport tourism. Dan sport tourism itu, ini ada slide-nya nggak? Sport tourism itu nilainya itu kurang lebih ya untuk sport tourism sendiri itu hampir 625 miliar US dollar atau 9.700 sampai 9.800 triliun. Global. Besar itu. Dan growth-nya itu kalau dilihat kurang lebih 8%. Sekarang berapa negara di dunia yang punya growth ekonomi sampai 8%? Bapak Presiden ingin 8%. Artinya komponen daripada sport tourism ini mesti menjadi salah satu penonggak atau bagian daripada pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Kita ada sumber daya alam tadi diceritakan. Kita ada yang namanya industrialisasi, ya, tapi orang terlupakan ini. Belum lagi sport industrinya, 521 miliar US dollar atau 8.000 triliun. Dan ini akan tumbuh 25% sampai 2032. Ini kan hal-hal yang saya rasa terlupakan.
Contoh saja, kita bicara secara matematikal. Sekarang itu di Indonesia ada 104 event maraton. Nah, coba 104 runners, total runners itu 10,4 juta. Bayangkan berapa transaksi sepatu larinya. Ya, kalau saya ngelihat sekarang beberapa pameran olahraga, ya, itu sudah banyak mulai brand lokal. Gitu. Lalu kalau kita lihat menariknya kalau maraton ini weekend. Jadi kota-kota besar yang merupakan bukan tujuan wisata, seperti mungkin Jakarta, Medan, ya, kemarin di Malang ada, itu hotelnya penuh. Karena bayangkan, kayak di Bandung aja itu total pendaftarnya bisa 15.000 sampai 20.000. Nanti nih Mandalika yang disponsori oleh sebuah brand itu bisa 10.000. Kan mesti cari hotel. Dan biasanya habis lari maem, ya makan kan, makan-makan. Nah ini perputaran ekonomi yang kadang-kadang kita lupakan. Lalu juga event besar seperti MotoGP. Kenapa orang berlomba-lomba ngambil F1? Saya dengar Malaysia sudah ambil lagi MotoGP. Ya, bahkan Singapura pada saat kita MotoGP, ini tahun kemarin disamakan sama F1. Harinya. Artinya apa? Market kita besar. Makanya ditabrak event besar kita, ditabrak sama event besar lainnya, F1. Nah itu realita. Iya, iya F1-nya disamakan harinya dengan MotoGP. Padahal impact dari MotoGP itu sekarang sudah 4,9 triliun. Itu. Kalau kita sekarang ke Mandalika, itu restoran sudah mulai banyak di pesisir Kuta Mandalika. Orang investasi villa di sana sudah mulai banyak. Artinya apa? Ketika ada yang namanya MotoGP, itu nanti atraksi wisata lainnya akan terisi di Gili Trawangan, atau ada wisata religi di sana juga banyak cerita-cerita penyebaran Islam. Kalau kita bicara mengenai kerajaan kuno, Lombok itu dulu footprintnya di bawah kerajaan Karangasem Bali. Itu ada cerita-cerita yang, makanya kalau kita ke sana kan tariannya ada Balinya juga sedikit itu. Nah hal ini sebuah event besar impact olahraga itu akan menurunkan juga yang namanya tetesan uang ke subjek wisata lainnya. Iya, multiplier efeknya terjadi. Nah, lalu kita bicara lagi surfing, hiking. Itu kita berapa banyak kita masuk kategori titik surfing di dunia. Ada 3, Banyuwangi, di Lampung ada, Krui, ya kan. Ini titik-titik yang belum tereksplorisasi. Hiking, gunung kita luar biasa. Nah ini belum seperti tadi yang kita lihat menjadi sebuah potensi. Terus liga-liga. Perputaran liga sepak bola itu sekarang kurang lebih di 700 miliaran. Bola basket itu mungkin 60 miliaran. Ini belum pengeluaran klub-klub ya, ini baru si liganya. Bayangkan kalau di Indonesia itu ada 9 liga. Ya, sekarang baru yang naik basket, bola, volley, yang lainnya belum. Coba banyak, coba. Ini kalau 521 billion, ya 40% tuh di Amerika. Karena apa? Ada liga basketnya NBA, ada liga baseballnya, seluruh pemain terbaik di dunia main basket, main baseball di Amerika. Nah ini, jadi perspektif ini yang kita di Kemenpora ingin
ingatkan bahwa ini bukan cost center, tapi ini revenue opportunity. Apalagi Bapak Presiden dalam statementnya berapa kali jelas bahwa dalam pembangunan sebuah negara, olahraga adalah satu cermin dari keberhasilan negara tersebut. Olahragawan yang dipilih mewakili suatu negara adalah tanda bahwa bangsa itu kuat. Itu yang sekarang kita bilang, bahwa kita sekarang olahraga bukan hanya sebagai duta bangsa, tapi mencerminkan kedikdayaan. Coba, saya tadi gosip-gosip sama Pak Kodari, nonton Piala Dunia enggak? Saya udah 70% nonton Piala Dunia nih. Sampai nonton di TVRI juga kemarin, yang Argentina. Ya. Tapi lihat, ketika Kongo main, orang kan pasti, kalau saya, Kongo, kita tahu lah Kongo. Ini pemainnya main di mana? Oh, Wan-Bissaka, West Ham. Oh, gitu kan? Itu kan dengan itu ada attachment national branding yang tercipta secara tidak langsung. Dan kita sudah lihat membuktikan bahwa kemarin volley juara Asia viral. Mereka ngalahin Korea 3-0. Petenis kita yang lagi naik daun sekarang, Janice Chen, yang sudah lama dulu kita bicara Yayu Basuki. Ditulisnya from Indonesia, main di Wimbledon kemarin. Itu national branding. Futsal kita masuk final. Ya, kemarin kita alhamdulillah di SEA Games setelah 32 tahun. Ya, kita ranking 2 karena nggak main di Indonesia kan. Para games kita, juara olimpiade aja berapa banyak. Juara bulu tangkis, panjat tebing, itu mereka benar-benar national branding ketika olimpiade terakhir di Paris. Bayangkan, Frederick itu merah putih, sebelah kirinya bendera Cina, kalau nggak salah, sebelah kanan bendera Amerika, panjat tebing. Itu dua simbol ekonomi dunia, simbol juga ya geopolitik power. Kita ada di tengah gitu. Itu luar biasa. Nah, jadi tolong olahraga ini bukan cost center, tapi ini investment yang menghasilkan revenue, ya, dan data-datanya ada, dan ini national branding kita jadi mahal karena olahraga. Karena itu Bapak Presiden selalu bilang deep state. Ini bagaimana kita harus perbaikin apa? Kita di Kemenpora lakukan deregulasi. Bayangkan, ini waktu saya masuk Kemenpora, ada 191 aturan Kemenpora, 1.500 pasal. Ya, saya sama tim saya di Kemenpora kemarin joke nih, nggak apa-apa ya. Ayo, siapa yang bisa berdiri di depan? Saya bilang, saya mau kasih hadiah. Kan boleh dong, kasih liburan, kasih tiket pesawat, hotel. Wah, saya provide. Ya, tapi tolong jelaskan 191 dan 1.500 pasal ini dalam waktu 3 jam. Saya pengen ngerti. Dibaca nggak? Nggak ada yang berani. Gimana kita Kemenpora sebagai service? Ya, kalau saya selalu memposisikan kementerian kita itu pelayan. Pelayan kepada rakyat dan masyarakat. Khususnya kalau ini tentu di olahraga dan kepemudaan. Kita sendiri mau melayani, kita tidak tahu SOP kita. Kan mesti ada. Kita buka restoran, kita bekerja di servis, di pesawat terbang, kan kita mesti tahu SOP kita. Nah, ini nggak ada yang hafal. Kalau kita aja di Kemenpora tidak hafal, gimana counterpart kita? Alhamdulillah, Pak Presiden mendukung penuh deregulasi ini. Ya, kemarin kita kerja keras. Hampir 3 bulan, akhirnya di-approve oleh Menkum, sudah resmi,
Permenpora yang terbaru hanya 4 dari 191 menjadi 4. Dari 1.500 menjadi 600 pasal, masih tebal juga sih. 600 pasal. Nah, tapi ini udah step yang kita lakukan bahwa bagaimana kita di sini akan ada peningkatan prestasi. Isu-isu mengenai kepemudaan dan olahraga yang mungkin saya cukup kompleks kalau saya jelaskan satu persatu. Tetapi slide berikutnya ini yang menarik. Ini data real. Ketika pemerintah atau kementerian menderegulasi, ini ada impact-nya. Turunkan inflasi. Nah, ini kan penting kalau kita bicara ekonomi. Tingkatkan GDP. Nah, kan kita selalu mau meningkatkan GDP. Lalu efisiensi daya saing. Kalau kita kemarin Permenpora 14 2024 enggak kita cabut, bayangkan di dalam aturan itu semua event maraton harus izin kita. Sponsor maraton harus masuk ke Kemenpora sebagai bagian PNBP. Tidak bisa. Karena apa? Faktanya pertumbuhan ekonomi dimanapun, slide berikutnya, yang namanya government spending itu 10 to 15%. 85% itu karena investasi dan daya beli masyarakatnya. Tadi saya bicara liga di Amerika atau sepak bola lah, sekarang FIFA nih lagi main. 96,5% okupasi stadionnya terisi. Orang marah, saya dengar. Parkirnya aja $300, harga tiketnya mungkin $1.000. Tapi gimana bisa marah? Orang 96,5% terisi. Kecuali kontraproduktif, ya, penonton di lapangan bolanya cuma 30%, berarti ini laku tiketnya. Belum orang beli hotdog, belum beli apa-apa. Pemerintah Amerika mungkin bayar hosting fee-nya, tapi ininya kan ada impact-nya. Nah, itulah kenapa kita menderogasi, karena kita ingin kita tumbuh bersama pemerintah, swasta, dan daya beli masyarakat. Itu yang kita lakukan. Lalu alhamdulillah juga kembali selalu menjadi obstacle kita untuk kemajuan, yaitu tadi overlapping aturan di antar kementerian. Jadi kita sudah menderegulasi, tapi kita juga kembali, Bapak Presiden selalu efisien, tepat sasaran, mana tolak ukurnya. Ya, kita duduk dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, buat apa Kemenpora ada pekan olahraga pelajar? Karena kenapa? Kemendikbudristek, Pak Mufti juga punya pekan olahraga pelajar. Ngapain kita bersaing double-double? Mendingan kita bersinergi. Nah, alhamdulillah sudah terjadi penandatanganan. Tetapi saya bilang, Pak, yang namanya menggiatkan olahraga itu perlu yang namanya pelatih dan wasit. Boleh enggak itu di kami? Terbuka, Pak Menteri. Tapi itu pun di kami pun tidak berarti Kemenpora mengerti melatih pelatih, bohong, udahlah. Kita bekerja sama dengan cabang-cabang olahraganya yang mengerti kepelatihan sesuai dengan standar internasional. Jadi kita hanya agregator. Nanti yang melatih cabang-cabang olahraganya kita mensertified dengan Kementerian tadi Pendidikan Dasar Menengah. Apalagi tadi saya baru dapat dari Pak Kodari, ini langsung tadi saya WA tim saya. Saya minta data presentasinya. Kenapa? Dengan digitalisasi ini mempermudah sertifikasi saya nanti. Yang namanya tadi ruang guru. Jadi Pak Kodari baca, saya catat Pak. Gitu. Ruang guru. Artinya ini akan terjadi ya dengan cepat nih. Standar pendidikan voli, bulu tangkis begini.
Itu kita dorong, exciting nih jadi kita nih, ya kan? Lalu kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Saintek, sama Prof. Brian. Kita ngapain ada pekan olahraga mahasiswa? Beliau juga udah punya. Jadi jangan sampai kita hanya menghabiskan anggaran tapi tidak efektif. Nah, tapi saya minta apa? Student athlete. Tetap di kami, Pak. Bapak sediakan student athletes-nya ya supaya para olahragawan ini bisa dapat scholarship baik di dalam dan di luar negeri. Alhamdulillah dikasih di dalam negeri 100, di luar negeri 100. Supaya apa? Kita bisa mempersiapkan tadi ya masa depan olahragawan kita. Lalu nah di sini contoh ya, kita juga tidak mau tersegmentasi hanya atlet. Kembali, balik, kecepatan. Bahwa ada juga tenaga olahraganya. Ada juga sport manajemennya. Atlet sebagai core, tetapi harus ada tadi para pendampingnya yang namanya pelatih, sport management untuk menggrow yang namanya kompetisi itu. Lalu juga Bapak Presiden minta jangan hanya kita memikirkan tadi ketika atlet berjaya. Nah, kita sekarang sedang menggodok, ya ini cukup kompleks, yang namanya dana pensiun atlet. Karena apa? Atlet itu berkarir hanya pada usia, mungkin karena sekarang dengan teknologi ya, banyak juga atlet masih main sampai umur 40, tetapi dibandingkan banyak pekerjaan lain yang bisa pensiun di umur 50, 60, mereka lebih muda. Artinya mereka harus punya dana pensiun. Tetapi beberapa catatan yang kemarin kita sudah diskusikan dengan Kejaksaan, BPKP, dan juga pakar-pakar, jangan sampai dana pensiun ini jadi koruptif lagi, karena kita sudah banyak sejarah dana pensiun itu dikorupsi. Uang pensiunan dikorupsi. Udah banyak sejarahnya. Nah, apalagi ada kompleksitas. Karena kalau kebanyakan dana pensiun itu ada potongan gaji bulanan. Nah, atlet nggak ada gaji bulanan. Dia ada uang juara, dia ada uang apa. Nah, ini yang kita sedang menggodok bagaimana mencari ya jalan keluar dana pensiun ini bisa continue, sustain. Bukan hanya lucu-lucuan. Makanya kita benchmarking kemarin dengan Malaysia seperti apa, dengan India seperti apa. Kalau Malaysia, India bisa, masa negara kita, bangsa yang besar ini tidak bisa. Ya, tapi harus transparan. Lalu juga kita alhamdulillah kemarin sudah punya kerjasama dengan Menteri UMKM dan Menteri Dalam Negeri Pak Tito dan Pak Maman. Sayang kompleks olahraga ini kalau cuman menjadi menara gading. Salah satu kesuksesan Asian Games kemarin, bagaimana ya Senayan itu kita jadikan tempat untuk masyarakat berolahraga dan ada kegiatan-kegiatan lainnya termasuk tentu makanan dan lain-lain. Nah, bayangkan Bapak Presiden mau merenovasi lagi 17 lapangan sepak bola. Ya, ini nanti perawatannya gimana? Nah, itulah kenapa kami bertiga meminta keterbukaan hati pemerintah daerah dan tentu tim dari Kementerian Keuangan bahwa aset-aset ini bisa dikerjasamakan dengan klub olahraga atau private sector. Toh dengan kerjasama ini asetnya terjaga, nggak hilang.
Tetapi ongkos perawatan tahunan yang membebani daripada pemerintah daerah yang hari ini terus diefisienkan, itu sehingga tidak ada di dalam tentu budgetnya. Karena apa? Pihak yang bekerja sama harus menanggung dan nanti ada profit sharing kalau ada keuntungannya. Nah, belum lagi kalau kegiatan itu rame buat jogging, buat macam-macam di sekitar stadion itu, ada UMKM yang bisa berjualan. Nah, karena itulah kita ajak Menteri UMKM. Nah, kita sudah tanda tangan, ya, kita tinggal menunggu kemudahan ya transfer aset atau kerjasama ini dari Kementerian PU, Kementerian Keuangan. Nah, kita akan coba bicarakan langsung, ya. Negara lain ada kok, itu San Siro, Inter Milan, AC Milan bisa. Di Amerika banyak, Paris Saint-Germain juga begitu, asetnya punya pemerintah. Tapi daripada mangkrak, sudah berapa banyak stadion yang dibangun juga saat PON itu mangkrak. Makanya Bapak Presiden tidak mau ada pembangunan lagi yang namanya fasilitas olahraga yang tidak diperlukan. Karena itu pemborosan. Dan kita banyak petanya ini tidak maksimal. Lalu juga penting pelatnas multi years. Tidak ada penciptaan atlet ya dengan waktu singkat. Tidak ada. Kita mau Olimpiade 2032. Atletnya harus dididik dari sekarang. Tidak ada bahwa atletnya nanti sebulan sebelum Olimpiade kita latih, tidak ada. Dan kita harus berkaca diri. Filipina bisa 2 medali emas Olimpiade dari gimnastik. Karena atletnya berlatih di Jepang selama 6 tahun, baru nanti bisa berhasil. Nah, Bapak Presiden kemarin dalam pertemuan kami di Hambalang sangat mendukung, dan banyak pimpinan cabur sekarang, Pak Rosan di angkat besi, Pak Erlangga di wusu, Pak Sugiono di silat, ya, Ketua Kadin Pak Anin yang di akuatik, ya, ini mendukung karena mereka tahu perasaan atlet ini. Ya. Jangan sampai atlet ini kita elu-elukan pada saat mereka hanya berhasil saja. Itu pesan Bapak Presiden. Kenapa Bapak Presiden kasih bonus kemarin SEA Games 1 miliar. Bapak Presiden juga menginstruksikan bagaimana mesti ada dana pensiun. Bapak Presiden juga minta pelatnas ini ada. Karena ini menjadi sebuah ekosistem penciptaan atlet yang tadi kita lihat sebagai duta bangsa dan mencerminkan kedikdayaan. Dan ini menjadi promosi untuk negara kita ketika bendera merah putih dikibarkan di banyak event dunia. Tolong jangan korbanan atlet sekedar kita hanya pola pikir kita. Atlet harus disiapkan jangka panjang, tidak short term. Dan Bapak Presiden lebih lagi bahwa atlet sekarang ini kan Bapak Presiden kita terus berlari, jadi kalau kita nggak ikut lari ngos-ngosan kita. Beliau lagi minta akademi olahraga dibangun. Ini bukan hanya proyek apa, karena tadi atlet itu harus disiapkan dari SD katanya. Nah, karena itu kita sedang mengkonsolidasikan yang namanya Akademi Olahraga dan fokus di 21 cabang olahraga saja. Ya. Banyak olahraga ini individual karena ini nanti persaingan olahraga makin kompleks. Ya. Ini yang diharapkan tentu bagaimana punya standar dan juga menuju Olimpiade. Dimulai dari SD, SMP, SMA. Nah, kita lagi coba siapkan dengan baik. Lalu slide berikutnya tadi saya sudah sampaikan penghargaan, bonus yang baik, tetapi juga Bapak Presiden minta ini ada pendampingan. Jangan hanya bonus, tapi kita sudah lakukan yang namanya literasi finansial. Jadi sebelum bonusnya cair, itu kita ajarkan mereka bagaimana menabung
bagaimana juga invest, ya, karena kita lihat atlet-atlet dunia juga banyak yang kaya-kaya tapi 90% bangkrut karena mereka tidak tahu memanage keuangannya. Nah, ini kita dorong, makanya ada literasi keuangan, lalu baru dananya dicairkan, jadi mereka punya fondasi. Lalu kita juga sedang melakukan perbaikan ekosistem kebijakan olahraga nasional dengan adanya DBON, yaitu rencana olahraga nasional seperti apa, supaya tadi blueprint yang sedang dibangun, yang sudah diimplementasi secara real ya, jadi ini bukan hanya mimpi tapi sudah real, tetapi tentu ada payung hukumnya, harus. Ya, inilah kenapa DBON sedang kita lakukan. Dan juga kita sekarang mendorong juga tadi bagaimana juga verifikasi instruktur nanti di High Rocks, di yoga, di mana-mana semua dipermudahkan. Ya, jangan ada lagi organisasi-organisasi, ya, orang minta rekomendasi dipersulit. Minta rekomendasi, ada uang di bawah tangan. Dari Kemenpora sudah saya pastikan tidak ada. Kalau ada, nanti kita yang ambil sendiri. Ya, kita laporkan sendiri. Tetapi organisasi yang ada di Indonesia tidak boleh mempersulit hal ini. Karena kita ingin tumbuh, ingin cepat ada perkembangannya. Lalu juga yang terakhir, ini yang tidak kalah pentingnya, saudara-saudara kita yang sempurna tidak boleh dilupakan. Disabilitas. Mereka jumlahnya ada 25,9 juta. 11% aktif berolahraga. Artinya apa? Kita harus memberikan kesempatan yang sama. Nah, karena ini kami juga sudah melakukan sama seperti tadi sertifikasi, ya, untuk para atlet disabilitas yang sudah meraih medali-medali ini, ya, baik di Olimpiade ini, kita minta mereka memperpanjang lifetime daripada capability mereka dengan menjadi guru-guru olahraga, sehingga ya kita terus bisa menelurkan daripada sahabat-sahabat kita, masyarakat kita yang disabilitas, yaitu punya kesempatan yang sama dengan kita. Karena mereka sempurna. Nah, program-program ini kita dorong dan mudah-mudahan kita bisa terus tingkatkan kuotanya. Dan tentu saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Bapak Presiden punya direktif yang jelas. Kami sebagai pembantu juga kerjanya enak. Sehingga apa? Mimpi besar daripada Indonesia menjadi negara yang besar melalui tentu yang namanya sport tourism, sport industri, apapun olahraga prestasi bisa menjadi kenyataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menpora Bapak Erick Thohir. Baik rekan media, itulah dia konferensi pers pemerintah update PHTC dan program prioritas serta penguatan ekosistem olahraga nasional 2026. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, dan juga Bapak Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga.